Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kelas 11 setelah kita melalui pembelajaran jarak jauh selama 1 tahun. Ternyata kita masih diharuskan untuk sementara ini tetap belajar dari rumah. Nah, di kelas 11 ini di mata pelajaran matematika peminatan bersama Pak Fir kita akan mempelajari bab 1 tentang persamaan trigonometri ya. Bab 1 persamaan trigonometri. Kalau trigonometri sendiri sudah kita pelajari di kelas 10 ya, dasar-dasar tentang trigonometri telah kita pelajari di kelas 10. Kita sekarang pelajari tentang persamaan trigonometri. Singkat saja terlebih dahulu tentang persamaan trigonometri. Kalau ada kata persamaan, itu adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Trigonometri, trigonon itu 3 sudut, metron itu mengukur. Ini adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan panjang dan sudut segitiga. Nah, sekarang persamaan trigonometri dasar. Kalian harus ingat hubungan jika maka ya. Jadi dalam persamaan trigonometri dasar ini kita harus mengingat hubungan jika maka. Jika apa? Jika sin X adalah sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Hubungan jika maka yang kedua adalah cos. Jika cos X adalah sama dengan cos theta, maka nilai X sama dengan alfa plus K 360 derajat ya, sama yang atas, atau X sama dengan 360 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, ini yang berbeda untuk cos. Kemudian yang ketiga adalah untuk tan. Jika tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K kali 180 ya, ini 180. Catatan, K dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, jadi K dimulai dari 0 sampai seterusnya. 360 derajat itu sama dengan 2pi dan 180 derajat itu pi. Nah, contoh soal. Tentukan himpunan persamaan dari setiap persamaan trigonometri berikut ini. Nah, sin X sama dengan sin 40 derajat, cos X sama dengan ini, terusnya. Nah, Pak Fir akan mengerjakan beberapa untuk kita jadikan contoh. Ya, yang pertama yang A, sin X sama dengan sin 40 derajat, kemudian X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut tersebut ya. Jadi yang A tadi adalah sin X sama dengan sin 40 derajat. Untuk X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini soalnya. Nah, ingat tadi hubungan jika maka yang pertama. Jika apa? Jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat min alfa plus K 360 derajat. K berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Nah, lihat. Di sini sin X sama dengan sin alfa. Terlihat di soal, berarti sin X sama dengan alfanya 40 derajat. Nah, jadi kita identifikasi alfanya adalah, kita tuliskan 40 derajat. Penyelesaian satu apa? Yang atas. X sama dengan alfa plus K 360 derajat. Nah, kemudian alfanya 40 derajat kita masukkan, ditambah K 360 derajat. K berjalan dari 0 ya. Kita masukkan K sama dengan 0, maka X sama dengan 40 plus K-nya 0 kali 360 derajat. Berapa? 40 derajat plus 0 berapa? 40 derajat. Ya. Kita 0. Kemudian kita coba. Nah, kemudian ini. Ternyata X menghasilkan 40 derajat. Ini X 40 derajat ini kan elemen daerah penyelesaian ya.
Jadi daerah penyelesaian soal menginginkan yang atas ini di soal tadi, X-nya harus di antara 0 dan 360 derajat. 40 derajat sendiri itu kan berada di wilayah tersebut. Nah, berarti 40 derajat merupakan penyelesaian soal tersebut. Kemudian kita hitung untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 40 plus 1 kali 360 derajat. Ya, K-nya sekarang diganti 1. Jadi X sama dengan 40 derajat plus 360 derajat berapa? 400 derajat. Nah, kita lihat ternyata 400 derajat itu kan melebihi 360 derajat. Berarti tidak ada dalam himpunan penyelesaiannya. Berarti 400 derajat bukan penyelesaian persamaan tersebut. K2 dan seterusnya berarti nggak perlu dicari karena sudah pasti lebih dari 360 derajat. Ya, kalau dimasukkan lebih dari 360 derajat. Yang kedua, penyelesaian yang kedua, pakai persamaan yang bawah ini. X sama dengan 180 derajat min alfa plus K 360 derajat. X sama dengan 180 derajat min alfa sama plus K kali 360 derajat. Nah, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya berapa tadi? 40 derajat ditambah K 360 derajat. X sama dengan 180 kalau dikurangi 40, 140 derajat. Plus K 360 derajat. Kita hitung kayak tadi K, mulai dari 0. K0 berarti X sama dengan 140 derajat plus 0 kali 360. 140 ditambah 0 berapa? 140. 140 ini berada di kawasan himpunan penyelesaian yang diminta di soal. Berarti 140 merupakan penyelesaian persamaan tersebut. K sama dengan 1 kita masukkan. X sama dengan 140 derajat plus 1 kali 360 derajat. 140 plus 360 derajat. Berapa kalau dijumlahkan? 500. Bukan ya. Kenapa? Karena tidak berada di kawasan penyelesaian yang diminta di soal. K sama dengan 2 dan seterusnya tidak perlu dicari karena sudah pasti lebih dari 360 derajat. Tidak ada di himpunan penyelesaian yang diminta di soal. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Ini tadi yang dicentang berarti 40 derajat dan 140 derajat. Itulah penyelesaiannya. Sekali lagi, satu soal lagi untuk yang tan. Tan X sama dengan tan 5/12 pi. Nah, sekarang pi ya dalam bentuk pi. Daerah penyelesaiannya itu lebih dari 0 kurang dari 2 pi. Ingat hubungan jika maka untuk tan. Jika maka untuk tan. Tan X sama dengan tan alfa maka nilai X sama dengan alfa plus K 180 derajat. Hanya satu saja. K dimulai dari 0 dan seterusnya. Nah, yuk kita identifikasi. Berarti alfanya adalah 5/12 pi. Kalau dihitung dalam bentuk derajat, kalikan 180 derajat. Ketemu alfa 75 derajat. Penyelesaian. X sama dengan alfa plus K 180 derajat. Nah, X sama dengan alfanya 75 derajat ditambah K 180 derajat. Ayo gunakan K. K sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 75 plus 0 kali 180 derajat. 75 plus 0, berapa? 75 derajat. Atau ini dikalikan pi per 180, biar bentuknya ke pi. Berapa? X sama dengan 5/12 pi. Nah, 5/12 pi kan berarti berada dalam daerah penyelesaian yang disediakan. Berarti centang. Yuk, K sama dengan 1 kita hitung. X sama dengan 75 derajat plus 1 kali 180 derajat. 75 plus 180 derajat. Berapa jumlahnya? 255 derajat. 255 derajat kalikan pi per 180 untuk mengubah ke bentuk radian. Berapa? Sederhanakan ketemu 17/12 pi. 17/12 pi ini juga masih di kawasan
himpunan penyesuaian yang disediakan. Berarti ini juga centang. K sama dengan 2, kita hitung. X sama dengan 75 derajat plus 2 kali 180 derajat. 75 plus 2 kali 180 derajat ketemu 75 plus 360. Berapa? 435. Kalikan Pi per 180 derajat untuk mengubah ke radian. Sederhanakan ketemu 29 per 12 Pi. Ini berarti 25 per 12 Pi kalau dibuat pecahan campuran. Nah ini kan berarti melebihi 2 Pi. Artinya tidak berada di himpunan kawasan daerah penyelesaian yang disediakan. Berarti ini bukan. Berarti K sama dengan 3 dan seterusnya tidak perlu dicari. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Yang dicentang adalah 5 per 12 Pi dan ini 17 per 12 Pi. Nah, sudah paham ya semuanya ya. Jadi, ingat, hafalkan hubungan jika maka. Jika sin, maka penyelesaian X-nya begini. Jika cos, penyelesaiannya seperti ini. Jika tan, penyelesaiannya seperti ini. Itu yang harus kita hafalkan ya. Yang ini tadi. Hubungan ini harus kalian hafalkan. Karena ini kuncinya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar. Ya, ini silahkan dicatat. Ya, silahkan dicatat di buku catatannya. Kemudian dikirim catatannya hari Senin ini juga ya. Jadi catatan silakan harus dikirim hari Senin. Kemudian untuk tugasnya adalah melanjutkan contoh soal yang tadi. Ya, yang ini. Nah, tadi sudah Pak Fir bahas yang A dan yang C. Silahkan tugasnya adalah yang B, D, E sampai I. Silahkan dicoba di buku tugas. Nah, kalau tugasnya silahkan dikirim dalam jangka waktu 1 minggu ya, jadi terakhir hari Minggu. Kalau catatannya silahkan kirim japri lewat telegram ya. Japri saja catatannya lewat telegram. Pak Fir akhiri untuk pertemuan pertama ini. Silahkan belajar, ingat catatannya harus hari ini dikirim lewat telegram. Kalau tugasnya dikirim 1 minggu lewat ruang sinau, ruang edukasi. Pak Fir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.